Hai murid-murid semua, selamat sejahtera. Sekali lagi bersama dengan Cikgu di dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 1. Dalam tema 5, Negaraku Tercinta, unit ke-15, Sikap yang Baik, tajuk baru yang akan kita pelajari pada hari ini ialah Bantu Membantu. Dan dalam tajuk ini juga kita akan mempelajari tentang tata bahasa yaitu ayat tanya. Objektif pembelajaran kita pada kali ini, pada akhir pembelajaran ini nanti, murid dapat membina ayat tanya berdasarkan bahan dengan betul. Bagi kriteria kejayaan pula, murid dapat membina sekurang-kurangnya 4 ayat tanya berdasarkan bahan dengan betul. Oleh itu, pastikan Anda bersama-sama dengan cikgu sehingga akhir video ini untuk mengetahui cara-cara membina ayat berdasarkan bahan. Masihkah murid-murid ingat apakah itu ayat tanya? Ayat tanya bertujuan untuk bertanyakan tentang sesuatu. Jadi ketika kita membina ayat tanya, kita memerlukan penggunaan kata tanya yang sesuai mengikut situasi. Jadi mari kita lihat, ulang kaji kembali kata tanya yang pernah kita pelajari sebelum ini. Baiklah, apakah ataupun apa biasanya kita gunakan untuk bertanya tentang perkara ataupun benda. Siapakah atau siapa biasanya kita gunakan untuk bertanyakan tentang orang. Di manakah atau di mana pula kita gunakan untuk tempat, bertanyakan tentang tempat. Berapakah atau berapa biasanya kita gunakan untuk mengetahui tentang jumlah. Untuk bagaimanakah atau bagaimana pula biasanya kita gunakan untuk bertanya untuk mengetahui tentang cara. Dan mengapakah atau mengapa biasanya kita gunakan untuk bertanyakan tentang sebab. Nah, ini adalah kata tanya yang boleh kita gunakan untuk membina ayat tanya. Dan pada akhir ayat tanya jangan lupa untuk letakkan tanda soal ataupun tanda tanya. Baiklah murid-murid, sekarang sila buka buku teks Anda muka surat 94. Sila buka buku teks Anda muka surat 94. Kita akan belajar bagaimana untuk membina ayat tanya berdasarkan bahan dalam tajuk Bantu Membantu. Apakah itu bantu membantu murid-murid? Oke, bantu membantu adalah sikap yang baik, yaitu tolong menolong. Maksudnya kita membantu orang-orang yang sedang mengalami kesusahan atau yang memerlukan pertolongan daripada kita. Dan itu adalah satu sikap yang baik sesuai dengan unit 15 kita, yaitu sikap yang baik. Jadi mari kita lihat apakah perbualan di antara ayah dan jagu di dalam gambar ini. Kita akan baca dahulu yang berwarna jingga ini, kemudian barulah kita pergi kepada dialog yang berwarna biru. Jadi mari kita lihat bersama-sama. Ayah, barang-barang ini untuk siapa? Ini adalah ayat tanya ya. Ayat tanya ini digunakan, kata tanya sini adalah siapa, merujuk kepada manusia. Dan juga ada tanda soal di sini, jangan lupa ya. Dan apakah jawab ayah? Jadi mari kita baca. Barang-barang ini untuk mangsa kebakaran. Barang-barang ini untuk mangsa kebakaran. Jadi siapa ini merujuk kepada mangsa kebakaran. Dan nampaknya mereka akan membantu mangsa-mangsa kebakaran. Kebakaran maksudnya rumah terbakar ataupun tempat tinggal mereka terbakar oleh api ya. Jadi soalan seterusnya mari kita baca apakah yang ditanya oleh jago. Di manakah? Ada pensil dan tempat 064-nya, kita kena lengkapkan kata ayat tanya ini dengan ayat yang sesuai. Jadi mari kita baca dahulu, di sini sudah diberikan jawaban. Jadi kita akan bina soalan berdasarkan jawaban yang diberikan ini. Jadi apakah jawab ayah? Kebakaran itu berlaku di kampung aman. Kebakaran itu berlaku di kampung aman. Dan soalan jago adalah di manakah. Di manakah ini tadi merujuk kepada tempat. Jadi melalui jawaban ayah kita tahu bahwa nama tempat itu adalah kampung aman. Ya, kampung aman. Jadi kampung aman ini adalah jawaban. Jadi kita tidak akan salin
jawaban ini pada soalan. Sebab kita mau bertanyakan tentang soalan. Jadi apa yang kita akan ambil adalah kita ambil uh, ayat yang selebihnya. Perkataan yang selebihnya yang bukan merujuk kepada jawaban yang diminta. Jadi kita akan ambil ayat ini seperti ini, kita akan letakkan di sini. Di manakah kebakaran itu berlaku? Jadi jawab ayah, kebakaran itu berlaku di kampung Ahmad. Jadi kita gantikan seperti itu saja. Kita ambil ayat yang selebihnya yang bukan merujuk kepada jawaban. Oke, mari kita lihat yang seterusnya, contoh seterusnya, supaya Anda lebih paham bagaimana untuk membina ayat tanya. Jadi kita baca daripada jago dahulu. Bilakah? Nah, bilakah ini merujuk kepada masa ya, masa. Dan ada tempat kosong di sini, kita kena bina ayat tanya ini. Jadi bagaimana untuk kita bina ayat tanya? Mari kita lihat jawaban yang diberikan. Jadi jawab ayah, kebakaran itu berlaku semalam. Kebakaran itu berlaku semalam. Dalam ayat ini, manakah perkataan yang merujuk kepada masa? Nah, perkataan yang merujuk kepada masa adalah semalam. Semalam merujuk kepada masa. Jadi kita tidak akan salin jawaban ini. Kita hanya akan ambil jawaban ayat yang selebihnya. Seperti ini. Bilakah kebakaran itu berlaku? Ya, kita salin balik. Kebakaran itu berlaku. Jadi jawab ayat, kebakaran itu berlaku semalam. Boleh paham? Cara untuk membina ayatannya berdasarkan bahan. Baik, mari kita lihat lagi yang seterusnya. Di sini kosong. Di sini kita kena bina sendiri dan kita juga kena pilih kata tanya yang sesuai. Jadi mari kita baca dahulu jawaban yang diberikan supaya kita dapat membina ayat tanya yang sesuai. Ayah akan ke sana dengan Pakcik Musa. Ayah akan ke sana dengan Pakcik Musa. Jadi Pakcik Musa ini adalah manusia. Jadi manusia ini kita akan gunakan kata tanya siapa. Siapa. Jadi soalan yang sesuai untuk jawaban ini adalah ayah akan ke sana dengan siapa? Oke, ayah akan ke sana dengan siapa? Jadi jawab ayah akan ke sana dengan Pakcik Musa. Oke, kenapa kita gunakan Pakcik Musa? Kenapa cikgu ambil Pakcik Musa ini? Tidak ayah. Sebab sekarang ni dia berhadapan dengan ayah. Jadi Pakcik Musa ini tidak berhadapan dengan ayah. Jadi ini adalah soalan yang sesuai. Oke, ini adalah kata tanya ataupun subjek yang sesuai untuk kita gantikan dengan kata tanya. Ya. Jadi ayah akan ke sana dengan siapa? Jadi itulah caranya. Jadi untuk lebih memahami penggunaan ataupun membina ayat berdasarkan bahan, mari kita buat beberapa latihan pengukuhan. Sila buka buku aktiviti Anda jilid 2, muka surat 21 sehingga 22. Oke, sila buka buku aktiviti jilid 2 Anda, muka surat 21 hingga 22. Mari kita lihat dahulu muka surat 21, aktiviti 5E. Apakah arahannya? Arahannya adalah bina dan tulis ayat tanya. Seperti yang kita buat tadi ya. Kita akan bina dan tulis ayat tanya berdasarkan jawaban yang sudah diberikan. Kita lihat yang pertama. Apakah ... tanda soal di belakang. Jadi apakah ini merujuk kepada benda ataupun perkara? Jadi mari kita baca apakah jawaban yang diberikan. Sudut bacaan yang hendak kita sediakan. Sudut bacaan yang hendak kita sediakan. Jadi di dalam ayat ini, manakah yang merujuk kepada benda? Yaitu sudut bacaan. Sudut bacaan ini adalah benda yang bukan hendak, bukan kita, bukan sediakan pun bukan. Jadi, apakah ini adalah merujuk kepada sudut bacaan? Jadi, untuk membina ayatannya, kita akan salin ayat yang selebihnya ke atas garisan ini. Seperti ini.
Apakah yang hendak kita sediakan? Nah, sudut bacaan yang hendak kita sediakan. Caranya. Jadi sekarang mari kita lihat lagi yang kedua. Jadi di manakah? Di manakah ini merujuk kepada tempat. Jadi dalam jawaban ini sudut bacaan di penjuru kelas. Sudut bacaan di penjuru kelas. Jadi tempat ini merujuk kepada di penjuru kelas. Jadi ini kita tidak akan salin. Sebab ini jawaban kepada soalan ini. Jadi kita hanya akan salin ayat yang selebihnya saja. Yaitu sudut bacaan dan kita salin pada atas garisan. Seperti ini. Dan pastikan S ini, sini huruf besar bukan? Tapi bila berada di soalan, ya haruslah dalam huruf kecil. Perlukah kita tulis semula tanda soal? Tidak perlu sebab di ujung sudah disediakan tanda soal. Oke, yang ketiga mari kita baca. Sini diberikan ayat, kemudian ada kata tanya yaitu siapa. Siapa ini merujuk kepada manusia. Jadi mari kita baca jawabannya. Majalah dibawa oleh Nizam dan Jago. Majalah dibawa oleh Nizam dan Jago. Jadi di dalam ayat ini manakah yang merujuk kepada manusia? Yaitu Nizam dan Jago. Kalau majalah ini adalah benda. Oke, jadi tidak sesuai kita gunakan dengan kata tanya siapa. Jadi ayat selebihnya kita boleh salin semula di atas untuk menjadikannya soalan ataupun kata tanya, ayat tanya yang lengkap. Majalah dibawa oleh siapa? Itu adalah caranya. Jadi untuk soalan 4 dan 5, cikgu akan biarkan kosong untuk kamu buat sendiri. Jadi caranya senang seperti yang cikgu ajarkan tadi. Oke, kita baca dahulu apakah kata tanyanya, yaitu bila. Bila ini merujuk kepada masa. Jadi setelah itu baca jawaban yang diberikan. Kita hendak menyediakan sudut bacaan esok. Jadi daripada ayat ini, apakah perkataan yang merujuk kepada masa? Yaitu esok. Jadi kita tidak salin jawaban, kita hanya salin ayat yang selebihnya sahaja. Ya, oke. Untuk kelima pula sama juga. Apakah tempat kosong? Jadi apakah ini merujuk kepada benda ataupun perkara? Jadi jawaban yang diberikan adalah tujuan sudut bacaan disediakan agar murid rajin membaca. Jadi apakah ataupun perkara perkara di dalam ayat ini? Perkara utama di dalam ayat ini, yaitu rajin membaca. Jadi kamu salin ayat yang selebihnya pada ruang soalan di atas. Itu adalah caranya ya. Oke, sekarang mari kita buka buku activity, buka surat 22 pula. Mari kita baca apakah arahan activity 5B. Lengkapkan dialog dengan ayat tanya. Oke, ini adalah perbualan antara Farhana dan juga Devi. Jadi kita akan isi tempat kosong, isi ayat tanya berdasarkan jawaban yang sudah diberikan. Jadi mari kita baca bersama-sama. Farhana baru berpindah ke sekolah Devi. Dia berbual-bual dengan Devi. Nampaknya Farhana ini adalah murid baru. Jadi kalau kita berjumpa dengan murid baru, mesti banyak soalan yang akan kita tanya. Nah, contohnya mari kita lihat perbualan ini Devi. Devi dibiarkan kosong. Ini adalah persoalan ayat tanya yang akan kita bina. Jadi mari kita lihat apakah jawaban yang diberikan untuk yang pertama ini. Farhana jawab, nama saya Farhana binti Hasnan. Nama saya Farhana binti Hasnan. Nampaknya Devi bertanyakan tentang nama Farhana. Jadi apakah ayat tanya yang sesuai untuk kita tanya untuk jawaban ini? Biasanya kalau kita jumpa kawan, kalau kita mau bertanya nama, bagaimana kita tanya? Kita gunakan kata tanya siapakah. Jadi soalan yang sesuai untuk kamu bina adalah siapakah nama kamu? Jadi Farhana jawab, nama saya Farhana binti
Hasnan. Oke, yang kedua pula. Apakah jawaban yang diberikan? Saya tinggal di Kampung Permata. Saya tinggal di Kampung Permata. Nampaknya Dewi bertanya tempat tinggal Farhana. Jadi kalau kamu ingin bertanya tentang tempat tinggal, tempat, apakah kata tanya yang sesuai kita gunakan? Ya, yaitu di manakah. Di manakah. Jadi ayat tanya yang sesuai adalah di manakah kamu tinggal. Oke, perlukah kita letakkan tanda soal di belakang? Tidak perlu sebab di hujung ini sudah disediakan tanda soal. Jadi untuk yang seterusnya ada 3 lagi soalan. Jadi cikgu akan biarkan kamu untuk jawab. Oke, untuk bina ayat tanya yang sesuai. Jadi jangan risau, cikgu akan bimbing kamu untuk baca juga. Jadi untuk jawaban seterusnya adalah saya berpindah ke sini minggu lepas. Saya berpindah ke sini minggu lepas. Nampaknya Dewi bertanyakan tentang masa dia berpindah. Jadi masa dia berpindah ini apakah kata tanya yang sesuai? Yaitu bilakah. Oke, bilakah itu untuk bertanya tentang masa. Ya, jadi kamu tulis ayat tanya yang sesuai di sini menggunakan kata tanya bilakah. Oke, yang seterusnya jawaban Farhana, pekerjaan ayah saya ialah guru. Pekerjaan ayah saya ialah guru. Jadi Dewi bertanya kepada Farhana tentang pekerjaan ayahnya. Jadi apakah yang sesuai untuk kita tanyakan tentang sesuatu perkara? Pekerjaan ini adalah perkara. Jadi kata tanya yang sesuai adalah apakah. Oke, jadi gunakan kata tanya apakah untuk membina ayat tanya. Dan yang terakhir, jawaban Farhana. Ayah saya mengajar di Sekolah Kebangsaan Pulau Libaran, Sandakan. Ayah saya mengajar di Sekolah Kebangsaan Pulau Libaran, Sandakan. Jadi bermaksud di sini Dewi bertanya tentang tempat. Tempat ayah Farhana bekerja. Jadi kalau kita tanya tentang tempat, apakah kata tanya yang sesuai kita gunakan untuk bertanyakan tentang tempat? Ya, yaitu di manakah. Jadi gunakan kata tanya di manakah ini untuk membina ayat tanya yang sesuai. Seperti tadi, kamu padamkan jawaban dia, salin ayat yang tinggal saja. Ya, oke. Jadi jangan lupa lengkapkan latihan Anda ini muka surat 21 hingga 22 dan jangan lupa hantar kepada cikgu. Baiklah murid-murid, kita sudah berada di akhir sesi. Oke, kita sudah berakhir di akhir pembelajaran kita dan cikgu berharap setelah kita mempelajari pelajaran pada hari ini, cikgu berharap murid-murid dapat membina sekurang-kurangnya 4 ayat tanya berdasarkan bahan dengan betul. Baiklah, itu saja pelajaran kita pada kali ini. Sekian, terima kasih. Jumpa Anda lagi dalam pelajaran yang akan datang.